Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat teman semua. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua di rumah dalam keadaan yang sehat ya. Nah adik-adik, sekarang adik-adik udah pada siap belum? Emang siap ngapain Kak Anti? Sekarang kita mau memulai untuk sekolah minggu. Nah, hari ini kita mau sekolah minggu bersama Kak Egi dan Kak Anti. Adik-adik di rumah inget gak minggu lalu kita belajar dari raja siapa sih? minggu lalu kita belajar dari Raja Yosafat. Oke, nah sekarang minggu ini kita mau belajar dari Raja Yoyakim. Yoyakim. Adik-adik, untuk memulai sekolah minggu pada hari ini, yuk kita nyanyikan lagu Kami Berkumpul Memujimu. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Kami berkumpul memujimu, menyembahmu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Anak, pujilah Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi teman-teman, selamat hari Minggu. Sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah menjaga kami sampai hari Minggu ini. Sekarang kami akan beribadah. Semoga kami bisa fokus dan menjalani ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom, apa kabar adik-adik? Semoga semua tetap sehat dan tetap semangat. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan
telinga kita, hati kita, dan Alkitab. Sudah siap? Kita berdoa dulu yuk. Kita minta pimpinan Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kebaikan Tuhan, kami masih tetap bisa beribadah walaupun secara online. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami percaya Tuhan kami baik dan selalu baik. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon, tolong kami Tuhan supaya kami bisa duduk diam dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, beberapa minggu ini kita belajar tentang raja-raja dari bangsa Israel maupun bangsa Yehuda. Ada Raja Daud, ada Raja Salomo, ada Raja Yosia, ya, dan beberapa raja yang lain. Sekarang coba Kak Emi ingin adik-adik menebak. Kira-kira kenapa ya kita perlu belajar tentang raja-raja tersebut? Menurut adik-adik, kenapa? Ya, adik-adik, Kak Emi ingin mengajak kita juga mengingat. Dalam satu hari, misalnya Mama mengingatkan adik-adik untuk mengerjakan tugas sekolah berapa kali? Misalnya, Fani, sudah mengerjakan PR belum? Jangan lupa ya. Boleh bermain, tetapi harus mengerjakan tugas dulu. Atau adik Kastiel, sudah mandi belum? Jangan lupa sikat gigi ya. Nah, adik-adik, orang tua kita mengingatkan kita supaya kita melakukan tugas-tugas kita. Supaya kita tetap sehat dan pintar. Diberkati Tuhan. Adik-adik, melalui firman Tuhan yang pernah kita dengar atau cerita-cerita Alkitab, kita diingatkan, adik-adik diingatkan, Kak Emi juga. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita setiap hari berusaha taat kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik pasti mau kan menyenangkan hati Tuhan? Sekarang kita juga akan belajar tentang seorang raja yang dipilih oleh Tuhan. Namanya siapa ya? Coba kita buka Alkitabnya yuk. 2 Raja-Raja 24. Coba adik-adik dibuka Alkitabnya dari Perjanjian Lama. 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Sudah ketemu? 2 Raja-Raja 24 ayat 8. Kita baca judulnya saja ya. Sudah? Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yoyakin, Raja Yehuda. Sekali lagi. Yoyakin, Raja Yehuda. Adik-adik, raja-raja yang sebelumnya taat kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Tetapi raja yang satu ini yang akan kita belajar hari ini agak berbeda adik-adik. Berbeda bagaimana? Yuk, supaya adik-adik tahu ceritanya lebih jelas, kita lihat video berikut ini. Yuk. Adik-adik, cerita kita kali ini diambil dari 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 16. Tentang Raja Yoyakin pada saat pembuangan ke Babel. Kalau kita ingat cerita kita beberapa minggu yang lalu tentang Raja Daud, juga Raja Salomo yang membangun rumah Tuhan. Juga ada raja yang diangkat sejak dia masih umur 7 tahun, ingat? Ya, Raja Yosia yang mencintai firman Tuhan. Juga ada Raja Yosafat yang memutuskan untuk taat dan setia kepada Tuhan seperti Raja Daud. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Raja Yoyakin. Siapa sih Raja Yoyakin itu? 2 Raja-Raja 24 ayat 8 mencatat
Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Hanya 3 bulan adik-adik. Kenapa ya? Ayat 9 menjelaskan, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh ayahnya. Ayat 10 menulis, pada waktu itu majulah orang-orang Nebukadnezar, Raja Babel menyerang Yerusalem. Dan kota itu dikepung adik-adik. Kemudian ayat 11 mencatat, juga Nebukadnezar, Raja Babel datang menyerang kota itu, sedang orang-orangnya mengepungnya. Ayat 14, ia mengangkut seluruh penduduk Yerusalem ke dalam pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 orang tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Bukan hanya rakyat yang dibuang ke Babel, tetapi akibat ketidaktaatan Raja Yoyakin, ia sendiri juga dibuang ke Babel. Sayang ya adik-adik ya. Dari cerita hari ini tentang Raja Yoyakin yang tidak taat, adik-adik kita belajar seperti sebuah lagu, kita diingatkan kembali untuk apa? T-A-A-T. Ya, masih ingat pasti adik-adik dengan lagu itu ya. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Kira-kira dalam hal apa aja ya kita perlu taat? Apalagi sekarang kan kita banyak di rumah ya. Misalnya saat setelah makan, ayo kita bantu mama yuk cuci piring. Atau saat mama memasak, kita juga bisa bantu mama. Bantu apa saja di dapur. Atau kita juga bisa membantu dengan membuang sampah pada tempatnya, membantu membersihkan rumah, atau menyapu, atau merapikan taman. Ya, kita bisa mencoba adik-adik setiap hari kita coba lakukan. Dan Kak Emi percaya Tuhan senang kalau adik-adik berusaha lebih keras untuk taat setiap hari. Untuk ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Adik-adik, ingat Tuhan Yesus sayang sama kita dan Dia pasti akan menolong kita supaya kita bisa taat setiap hari. Ya, adik-adik, setelah melihat video tadi, kita jadi tahu ya, ternyata Tuhan tuh sedih kalau anak-anaknya tidak taat. Kita belajar hari ini ya adik-adik ya, taat itu penting walaupun tidak mudah. Tapi kita ingat ya, kita punya Tuhan Yesus loh yang sayang sama kita dan siap menolong kita. Kalau kita minta, coba adik-adik, siapa di antara adik-adik yang setiap kali bangun pagi berdoa dulu? Ya, saat berdoa, boleh adik-adik berdoa, minta tolong Tuhan, aku mau taat hari ini, aku mau taat sama mama, aku mau taat sama papa, aku mau mengerjakan tugas-tugasku. Tuhan kiranya menolong aku supaya aku bisa taat. Ya, malam sebelum tidur boleh juga berdoa. Kalau telah melakukan kesalahan, boleh kita minta ampun, Tuhan maafkan saya. Hari ini aku sudah tidak taat. Aku harap besok aku bisa lebih baik. Ya adik-adik, Tuhan siap menolong kita. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Semoga bisa kita lakukan ya. Kita satu dalam doa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami, mengajar kami supaya kami berusaha lebih sungguh-sungguh, berusaha lebih baik, taat, menyenangkan hati orang tua kami, dan terlebih menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Nah, Kak Egi, tadi kita sudah mendengarkan cerita nih. Sekarang kita mau ngapain sih? Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, adik-adik, sambil adik-adik semua memberikan persembahan, yuk kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, berkatnya seperti sungai di hatiku. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu di mana di pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah online. Sebentar kami memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik semua. Gimana? Tadi udah dengar cerita dari Kak Emi kan? Tentang Raja Yoyakin yang dibuang ke Babel. Nah, hal itu bisa terjadi karena Tuhan marah sekali. Kemudian jadinya dihukum. Ya. Nah, Kakak sama Helena mau tanya, adik-adik, ada yang pernah nggak dihukum sama mama papanya? Pernah nggak? Kamu pernah nggak? Pernah sering. Nah, itu karena apa? Karena Kita mendengar kata mama Nah, karena kita berbuat salah. berbuat. Nah, sekarang kakak mau ajakin adik-adik untuk minta maaf sama mama papa. Tunjukin rasa cinta adik-adik ke mama papa dengan membuat surat cinta yang amplopnya keren banget. Seperti ini. Penasaran gak gimana cara bikinnya? Bagus kan? Amplopnya kok bisa begini sih? Membuatnya nanti sama aku. Nanti ngajarin Helena loh. Caranya gampang. Kalian siapkan kertas HVS, Krayon atau pensil warna dan lem, kertas. Oke, sekarang disiapin dulu ya. Tuh lihat deh, bagus ya. Nanti suratnya dimasukin ke amplop ini. terus ditutup jadi ini. Oke, Terus dikasih papa mama. siapin ya.
Gimana? Tadi gampang kan cara bikinnya amplop yang keren ini? Dan seru kan? Seru kan? Nah, ayo sama-sama kita buat di rumah. Terus nanti kasih ke mama papa ya surat cintanya ya. Jangan lupa, kita juga pengen tahu amplop-amplop yang Adik bikin. Pasti bagus-bagus semua deh. Jangan lupa ya, nanti hasil karyanya dikirim ke Kak Emi. Oke? Bye! Dari terbit matahari sampai pada maghrib, nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kak Egi, hari ini kan kita sudah belajar dari Raja Yoyakin. Kita mau belajar apa sih dari Raja Yoyakin? Kita diajarkan untuk selalu taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, benar adik-adik, hari ini kita mau diingatkan untuk selalu taat kepada Tuhan seperti cerita Kak Emi tadi. Sekarang kita mau menyanyikan satu lagu lagi nih, yaitu Ada Dua Jalan. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Adik-adik, untuk menutup sekolah minggu kita pada hari ini, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh sama-sama belajar dari Raja Yoyakin. Kiranya ya Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kami boleh selalu taat kepada Engkau. Ya Tuhan, berikanlah kesehatan yang baik kepada setiap daripada kami di tengah-tengah pandemi ini. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih.
hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan. Dadah!